Bapak, Ibu, dan rekan muda yang terkasih, berkah dalam. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat, berlimpah berkah, dan bahagia. Amin. Jumpa kembali di Advent Minggu yang kedua di tahun 2025 ini, dan kita mengambil tema berjalan bersama sebagai gereja yang menginspirasi. Gereja bukan hanya mengacu pada bangunan atau gedung yang terlihat, tetapi gereja yang dimaksud adalah kita, kumpulan umat beriman yang berjalan bersama dalam satu perjalanan iman dalam satu tubuh Kristus. Gereja adalah sebuah keluarga, sebuah komunitas iman di mana setiap anggotanya mulai dari Bapak Paus sehingga kaum awam memiliki martabat yang setara dan dipanggil untuk berpartisipasi aktif. Setiap orang, baik anak-anak, orang muda, lansia, orang yang sakit maupun orang yang sehat, semua memiliki tempat dan peran penting di dalam perjalanan iman kita. Kita tidak berjalan sendirian, tetapi kita saling mendengarkan dan belajar dari pengalaman satu sama lain, saling menguatkan dan mempererat persaudaraan, terutama di masa yang sulit, sehingga nantinya kita akan memancarkan terang kasih Kristus kepada mereka yang berada di dalam kesulitan hidup. Inilah panggilan gereja yang sebenarnya, yakni keluar dan menjadi terang bagi dunia. Pada Minggu Advent yang kedua ini kita mengambil bacaan kitab suci yang akan kita renungkan adalah dari Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 12 yang menceritakan tentang Yohanes Pembaptis sebagai suara yang berseru di padang gurun. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bapak, Ibu, dan rekan muda yang terkasih, mari kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan berani mengambil inisiatif yang menginspirasi orang-orang di sekitar kita, yang membangun kesejahteraan dan kasih. Karena sesungguhnya hidup iman tidak hanya di dalam ucapan saja, tetapi mari kita wujudkan di dalam perbuatan nyata kita. Mari kita kembali pada esensi gereja yang perdana, sebagai komunitas yang bersatu, bertekun dalam doa, bersama, dan rela menjual harta miliknya untuk berbagi, diberikan kepada sesama yang membutuhkan. Mereka saling menguatkan dan mereka menjadi saksi Kristus yang hidup bagi dunia ini. Kita bukan hanya sebagai penerima kasih, tetapi kita juga sebagai penyalur kasih bagi semua orang. Mari kita menjadi pribadi yang saling memperhatikan, saling mendukung, saling mendampingi satu sama lain, sehingga tercipta damai dan sukacita. Kiranya senyum, keramahan kita, sapaan kita yang baik dan sopan, telinga kita yang siap mendengarkan sesama, dan peluk hangat kita untuk saudara kita yang miskin, yang terpinggirkan, yang tidak memiliki iman, dan juga untuk saudara-saudara kita yang sekarang sudah tidak aktif lagi di gereja. Juga tangan-tangan kita yang selalu rela untuk berbagi, maupun hati kita yang selalu sabar dan tulus untuk memaafkan kesalahan sesama, senantiasa kita kembangkan sambil kita menunggu kedatangan Kristus. Pertanyaan refleksi yang bisa kita ambil di minggu ini adalah, sudahkah kita menjadi pribadi yang selalu menginspirasi
selalu menebarkan kebaikan dan kasih tulus kepada sesama kita. Selamat berproses dalam masa penantian ini. Semoga selalu sehat, selalu bahagia. Tuhan memberkati, berkah dalam.